sahabat Epscape dan Apps Gizi. Perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan angka kecukupan gizi. Yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian angka kecukupan gizi. Di mana angka kecukupan gizi ini adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Apa sih fungsi angka kecukupan gizi ini? Yuk kita bahas. Yang pertama, fungsinya adalah menilai kecukupan gizi yang telah dicapai. Yang kedua yaitu perencanaan pemberian makanan di institusi, contohnya di rumah sakit, ataupun pada tenaga kerja dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah patokan label gizi makanan. Yang keempat adalah mengetahui kecukupan energi dan zat gizi lainnya. Yang keempat, merencanakan penyediaan pangan. Dan yang terakhir adalah pedoman keperluan labeling gizi pangan. Angka kecukupan gizi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mutu makanan. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah kegiatan fisik. Yang keempat, keadaan fisiologis tubuh. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam adalah ukuran dan komposisi tubuh. Dan yang terakhir itu adalah gaya hidup. Kita lihat seperti pada layar, ini sudah ada tabel angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan juga air. Nah, di sini untuk membacanya sudah dibedakan berdasarkan dengan kelompok umur dan juga jenis kelamin. Seperti yang kita lihat, di sini ada untuk bayi dan anak yang juga dibedakan berdasarkan kelompok umur, yaitu dari 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11 bulan, 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, serta 7 sampai 9 tahun. Di mana untuk membacanya seperti yang terlihat pada tabel ini, anak 0 sampai 5 bulan, ini berat badan umumnya itu adalah 6 kg, di mana tingginya itu adalah 60 cm. Nah, untuk kecukupan energi di sini berdasarkan dengan kilokalorinya yaitu 550 kilokalori. Dan untuk protein satuannya di sini adalah gram, dan untuk lemak ini dalam gram, di mana juga dibedakan dengan omega 3 dan omega 6 serta karbohidrat dalam gram, serat dan juga air. Lalu di sini untuk jenis kelamin laki-laki juga dibedakan berdasarkan dengan kelompok umur. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, karena angka kecukupan gizi ini tadi dibedakan berdasarkan kelompok umur dan juga jenis kelamin. Nah, pada tabel ini dibedakan dari umur 10 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, 19 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 tahun, 50 sampai 64 tahun, 65 sampai 80 tahun, dan 80 lebih. Nah, di sini kita contohkan membacanya untuk usia 19 sampai 29 tahun. Kita lihat pada tabel. Di sini bahwasannya pada umumnya berat badan laki-laki pada 19 sampai 29 tahun itu adalah 60 kg dengan tingginya adalah 168 cm. Di sini kebutuhan energinya adalah 2650 kilokalori, proteinnya itu adalah 65 gram. Lalu lemaknya di sini totalnya itu adalah 75 gram, di mana omega 3-nya itu adalah 1,6 dan omega 6-nya adalah 17 gram. Lalu di sini karbohidrat yang dibutuhkan adalah 430 gram dan seratnya adalah 37 gram serta air adalah 2500 ml. Nah, di sini juga dibedakan untuk perempuan, di mana perempuan di sini kategori umurnya itu dari 10 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, 19 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 tahun,
50 sampai 64 tahun, dan 65 sampai 80 tahun, serta 80 tahun ke atas. Nah, di sini juga pada perempuan itu mengalami masa kehamilan dan juga menyusui. Di mana pada saat hamil dan juga menyusui ini, itu ada penambahan energi, protein, dan juga zat gizi lainnya teman-teman. Seperti yang kita lihat pada tabel, di mana saat hamil, pada trimester 1 ini penambahannya adalah 180 kilokalori. Jadi jika tadi mungkin di saat umur 29 tahun kebutuhannya adalah 2250 kilokalori, maka ditambahkan dengan 180 kilokalori untuk trimester pertama. Lalu trimester kedua di sini penambahannya adalah 300 kilokalori, dan trimester ketiga itu juga 300 kilokalori. Untuk proteinnya di sini kita lihat ya, untuk trimester pertama itu penambahannya 1 gram, lalu trimester kedua adalah 10 gram, dan trimester ketiga adalah 30 gram. Dan saat menyusui juga ada penambahan energi dan zat gizi lainnya seperti kita lihat pada tabel, di mana ini dibedakan pada 6 bulan pertama dan juga 6 bulan kedua. Oke, jika tadi itu adalah energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat juga air. Lalu di sini kita masuk ke angka kecukupan vitamin. Untuk kecukupan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, folat, vitamin B12, biotin, kolin, dan juga vitamin C. Nah, di sini sama ya dengan kebutuhan energi tadi, dibedakan juga untuk bayi atau anak berdasarkan kelompok umur seperti pada tabel. Lalu juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan dan saat hamil dan menyusui. Di mana kecukupannya seperti terlihat pada tabel ya teman-teman semua. Lalu untuk kecukupan mineral di sini juga ditampilkan untuk kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, besi atau Fe, iodium, seng, selenium, mangan, fluor, kromium, kalium, natrium, klor, dan juga tembaga. Nah, untuk kecukupannya bisa kita lihat di tabel juga dibedakan untuk bayi atau anak berdasarkan kelompok umur, untuk laki-laki dibedakan juga untuk kelompok umur, dan untuk perempuan juga dibedakan berdasarkan kelompok umur dan juga dibedakan untuk hamil dan menyusui. Nah, kita ingat ya untuk hamil dan menyusui kalau di sini itu adalah penambahan, bukan kecukupannya ya teman-teman, tapi di sini kecukupan yang pada usia dia lalu ditambahkan dengan kecukupan saat hamil. Jadi gitu untuk membaca angka kecukupan gizi pada tabel ini ya. Nah, itu dia pembelajaran materi kita terkait dengan angka kecukupan gizi. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.